Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita di pagi hari ini memulai aktivitas kita dengan memberikan syukur kita kepada Tuhan, karena kita boleh menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan Yesus saja. Terlebih dahulu mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan boleh disukakan melalui puji-pujian kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari kita akan pujikan nama Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Dengan segenap hati kita mau menyatakan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku.
Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kaulah menara, kau menara dan perisai di hidupku. Mari sembah, mari agungkan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji. Engkaulah penolong kami, penolong yang setia, penolong yang sejati. Haleluya, haleluya. Glory, syukur bagimu Tuhan, syukur bagi Allahku selamanya. Haleluya, haleluya. Glory, kami sembah, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat dan karunia yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah setiap pujian dan nyanyian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa, kita kembali bersekutu bersama, menikmati hadirat Tuhan bersama di dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama telah memuji dan memuliakan Tuhan. Mari saya mengajak kita semua pada kesempatan kali ini untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum itu Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, ayat yang selama 1 bulan penuh ini menjadi pembahasan kita. Izinkan saya membacanya untuk kita semua. Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mempelajari tentang Kristus yang adalah pengharapan selama 1 bulan dan berturut-turut, baik di ibadah raya, doa pagi untuk teman-teman remaja, mungkin di dalam ibadah Metanex dan juga di dalam ibadah Komsel. Kita terus-menerus melajari hal ini, dan saya sepakat tentang
pendapat, statement atau kalimat yang dikeluarkan oleh Ibu Putri dalam beberapa saat lalu saat ibadah raya, ketika Ibu Putri menyampaikan bahwa pengharapan itu muncul di dalam kesengsaraan. Pengharapan itu cenderung muncul di saat-saat yang tidak kita harapkan. Pengharapan cenderung muncul di saat-saat yang seakan-akan tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan yang kita harapkan. Pengharapan muncul di saat-saat seperti itu. Namun hati-hati bahwa keadaan yang tidak sesuai dengan realita bisa memunculkan pengharapan, tapi juga bisa menghancurkan pengharapan itu. Sebetulnya tidak benar-benar menghancurkan, tapi kesengsaraan yang begitu banyak ini cenderung akan mendorong kita, orang-orang berdosa dan terbatas ini, untuk melupakan Kristus, untuk melupakan pengharapan. Kita akan dengan mudah meninggalkan pengharapan ketika kesengsaraan muncul bertubi-tubi, atau bahasa Indonesia mengenalnya dengan istilah sudah jatuh tertimpa tangga. Ketika kita dalam kondisi ini adalah kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana kita sangat berpotensi, sangat mungkin untuk melupakan apa yang kita harapkan, untuk melupakan Kristus. Ketika kondisi-kondisi yang sangat menekan kita, kondisi yang tidak kita harapkan terjadi, dan kesengsaraan ini muncul bertubi-tubi, salah satu hal paling mengerikan adalah kita berpikir bahwa kita tidak memiliki pengharapan. Kita kehilangan pengharapan. Kita mulai berpikir bahwa tidak ada Kristus, tidak ada pengharapan, tidak ada Allah. Ini salah satu hal yang mengerikan dari kesengsaraan. Ketika kita tidak memahami ini dengan baik, ketika kita tidak mengenal Kristus dengan baik, kita akan dengan mudah melupakan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendengar bahwa pengharapan muncul di saat kesengsaraan, kita melihat di dalam Perjanjian Lama banyak tokoh-tokoh Perjanjian Lama yang mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Banyak tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama yang mengalami hal-hal yang tidak mereka inginkan. Salah satunya adalah Nabi Yeremia, seorang nabi yang melayani di saat pembuangan, di saat Israel dibuang. Bahkan dia juga melihat bagaimana Israel runtuh. Nabi Yeremia melihat betapa mengerikannya kesengsaraan yang bukan hanya dialami olehnya, tapi juga dialami oleh bangsanya. Nabi Yeremia melihat bagaimana Israel hancur, mereka dibuang ke Babel, dan banyak hal yang sangat mengerikan terjadi. Nabi Yeremia merasakan kesengsaraan yang bertubi-tubi, yang memenuhi hidupnya, yang terus-menerus datang silih berganti. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Ratapan, kitab yang berisi tentang ratapan dari seorang nabi ini, Nabi Yeremia menuliskan di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara di ayat-ayat sebelumnya, Nabi Yeremia melihat bagaimana keadilan Tuhan diperlakukan, namun Nabi Yeremia juga mempercayai bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih setianya tidak berkesudahan, selalu baru tiap pagi, besar setia yang dimiliki oleh Tuhan. Sehingga Nabi Yeremia tahu kepada siapa ia menaruh pengharapannya. Nabi Yeremia tahu sekalipun banyak hal yang tidak sesuai keinginannya terjadi dalam hidupnya, namun Nabi Yeremia tahu bahwa di depan ada Allah yang menjadi pengharapan. Kristus bagianku, Allah bagianku. Aku berharap kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita sering melupakan hal ini. Ketika kita sama dalam posisi yang dalam segi nilai kita sama dengan Nabi Yeremia, kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan sesuatu yang tidak hanya kita rasakan, namun juga dirasakan oleh keluarga kita, orang-orang sekeliling kita, bagaimana kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun marilah kita mengingat Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristus adalah pengharapan kita. Jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Mari kita mengingat ini setiap hari, setiap pagi kita membuka mata, mari kita beritakan, bukan hanya keluar, namun kita memberitakan Injil, memberitakan Kristus bagi diri kita sendiri. Jangan sampai ketika kesengsaraan ini muncul, ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, ketika hal-hal yang tidak kita inginkan datang, kita lupa terhadap Kristus. Bahkan kita tidak mengakui keberadaannya dalam hidup kita.
kita tidak lagi mempercayai Allah dalam hidup kita. Jangan sampai hal ini terjadi. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sama seperti Nabi Yeremia. Sekalipun kita dalam kondisi yang tidak baik, sekalipun kita dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menaruh harapan, marilah kita berharap pada Kristus yang setia, yang telah menanggung salib bagi kita. Mari kita mengingat Kristus setiap hari. Salah seorang dari Bapak Gereja mengutarakan bahwa setiap hari kita melupakan Injil, setiap hari kita melupakan kasih karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu mendengar Injil setiap hari. Mari kita memberitakan ini bahwa kita memiliki pengharapan. Ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, mari kita mengingat lagi tentang kebaikan Kristus. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kembali mengingat kasih karunia Allah, sehingga kita berkata kepada jiwa kita berkata pada diri kita bahwa kita memiliki pengharapan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Mungkin banyak kita mengambil manfaat dari hamba-hamba Tuhan, tapi mari kita memiliki pengenalan pribadi yang benar kepada Kristus, sehingga kita bisa memberitakan Kristus setiap hari kepada diri kita, sehingga kita tidak kehilangan pengharapan. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengenal dan juga untuk memberitakan Kristus untuk setiap kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kondisi sedang tidak baik-baik saja maupun ketika kondisi baik-baik saja, ketika membuka mata di pagi hari, marilah kita memberitakan Kristus, terutama bagi diri kita sendiri. Di hal yang pertama, bagi diri kita sendiri, jangan sampai kita memberitakan Kristus keluar, tapi kita tidak mengenal Kristus dengan baik. Mari kita mengenal dan memberitakan Kristus untuk diri kita setiap hari, karena sadar atau tidak sadar, kita sering melupakan Kristus setiap hari. Berapa banyak kita kehilangan pengharapan kita, merasa kecewa, merasa hari depan tidak ada harapan, karena banyak masalah muncul, karena kita melupakan Kristus. Mari kita mengingat Kristus. Ketika kita mengingat salibnya, ketika kita mengingat bahwa kita orang berdosa yang ditebus oleh Kristus yang adalah Allah, turun ke dunia, mati di atas kayu salib dan dibangkitkan pada hari ketiga, naik ke atas surga. Ketika kita mengingat Injil Kristus ini, kita akan menjadi pribadi, kita akan menjadi orang-orang yang hidup karena Injil, menjadi orang yang Kristen bukan secara agama, tapi secara Injil, bahwa kita hidup karena Kristus dan kita berpengharapan di dalam Kristus. Marilah kita membagikan Kristus di pagi hari. Setiap kali kita bangun mengingat Kristus setiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan menutup khotbah firman Tuhan renungan hari ini di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-11. Bagi Bapak Ibu Saudara yang melihat di dalam kitab handphone digital, ini ayat yang ke-11. Mazmur 42 ayat yang ke-12 di dalam Alkitab fisik. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari sama seperti penulis kitab Mazmur, kita memberitakan Kristus. Kristus adalah pengharapan. Mengapa kita tertekan? Mengapa kita gelisah? Bukankah kita memiliki Kristus? Mari kita mengingat ini setiap hari, karena kita melupakan hal ini setiap hari. Bapak Ibu Saudara, di pagi yang indah ini, mari kita mengingat Kristus. Setiap hari mengingat Kristus. Karena sadar atau tidak sadar, kita sering melupakan Kristus. Saya selesai Bapak Ibu Saudara. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan telah berbicara pagi hari ini. Kami mau untuk terus-menerus mengingat Kristus setiap saat kami membuka mata, bahkan setiap saat dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami manusia berdosa dan sangat terbatas. Kami tidak mampu melakukan ini sendiri tanpa bantuan Allah Bapa. Kami bersyukur Roh Kudus terus-menerus membantu kami, menolong kami, memampukan kami dan menggerakkan kemauan dalam hidup kami untuk setiap saat mengingat Kristus dalam kehidupan kami, untuk setiap saat melihat pengharapan ini dalam kehidupan kami. Sekalipun kesengsaraan, sekalipun hal-hal buruk, sekalipun hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita terjadi dan menimpa kami,
kami orang-orang yang berpengharapan di dalam Kristus tidak akan goyah, karena kami terus-menerus berharap pada Kristus yang adalah pengharapan sejati yang kami miliki oleh Allah Bapa yang dimampukan oleh Roh Kudus di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menumbuhkan iman percaya melalui Roh Kudus untuk mempercayai Kristus sebagai satu-satunya pengharapan dari Allah Bapa yang kami miliki. Biarlah kami terus-menerus mengingatnya. Roh Kudus mengingatkan kami agar kami terus-menerus mengingat Kristus dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah kehilangan pengharapan apapun yang terjadi, sehingga kami bisa berkata bahwa Kristus yang paling berharga, karena Kristuslah satu-satunya pengharapan yang kami miliki. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Kristus, dan terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.